pemirsa, ini ada 8 makam keramat palsu di wilayah Cianjur, Jawa Barat yang dibongkar oleh warga dan aparat setempat. Warga ini resah keberadaan makam palsu ini disinyalir untuk menyesatkan orang dan tentunya mencari keuntungan bagi beberapa pihak. Ya, warga serta aparat desa ini didampingi TNI dan juga kepolisian langsung membongkar 8 makam keramat palsu di Kampung Baru Limus, Desa Cikancana, Kecamatan Sukaresmi, Cianjur, Jawa Barat. Untuk memastikan isi dari makam tersebut, warga membongkar tumpukan batu yang ada di atas makam. Dan ternyata hanya makam buatan yang ditumpuk batu sungai dan nisan, kemudian ditutup kain putih. Di makam tersebut, warga tidak menemukan ada liang lahat yang berisi jenazah. Nah, sebelumnya ini tidak ada makam di area tersebut. Namun 2 tahun terakhir ini tiba-tiba ada 8 makam yang tidak jelas asal-usulnya dan juga tidak disertai nama jenazah di batu nisannya. Cukup banyak loh ya, 8 makam loh. Ini sudah 2 tahun ya makam ini muncul. Apakah tidak ada muncul pertanyaan pada saat 2 tahun yang lalu oleh warga sekitar, kok tiba-tiba ada makam begitu ya? Setelah 2 tahun baru kemudian mereka membongkar gitu. Kita tanyakan langsung ke Kades Cikancana. Ada Pak Nanang. Selamat pagi Pak Nanang. Pagi. Baik, Pak Nanang, kenapa setelah 2 tahun baru dibongkar Pak Nanang? Sebelumnya apakah warga tidak curiga? Ini kan kita ucapan Assalamualaikum dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami Kepala Desa Cikancana, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, bisa diwawancara dengan TV One. Terima kasih. Jadi asal-usulnya begini, secara singkat aja, ini asal-usulnya warga masyarakat laporan, mungkin gitu ya Bu. Sama Pak Binmas, Pak Lurah juga tahu dari Pak Binmas gitu kan. Alhamdulillah itu. Jadi warga masyarakat nggak langsung ke Pak Lurah, dari Pak Binmas melaporkan. Alhamdulillah ini kejadiannya kurang lebih 2 tahun kan ya masalahnya. Waktu itu kami udah musyawarah ketua MUI sama lembaga BPD, LPM Karang Taruna gitu ya, masalahnya udah itu dicek, ternyata kami udah turun ke lapangan, betul. Bahkan makam tersebut itu kan banyak. Sebetulnya di situ yang diakui dengan warga masyarakat itu hanya satu, namanya Eyang Sawadah gitu kan. Saya sampai pertanyaan, ini siapa yang bikinnya gitu kan, katanya Ustadz Duduk gitu kan waktu itu. Nah di situ saya tanya, dasar apa makam satu jadi banyak ini gitu kan, yang lainnya dasarnya dari irapa atau dari mimpi? Oh, kalau mimpi kok bisa dipercaya gitu ya, masalahnya di situ. Nah, saya kaget, diamkan aja. Setelah itu banyak orang penjara kan itu yang masalahnya di situ. Setelah itu saya backup, tidak ada yang lagi yang penjara Bu, masalahnya seperti itu. Kami tegas sebagai pemerintah desa karena itu kewajiban kita juga, tanggung jawab di akhirat itu ya, namanya dosa masalah penyesatan ke warga masyarakat. Itu selama 2 tahun diam Bu. Tiba-tiba karena saya kesal gitu ya, muncul lagi, bikin lagi di perbatasan Desa Cikancana di tanah perkebunan makam baru gitu kan, masalahnya sama itu. Kok gara-gara ini saya stop di Desa Cikancana, misalnya tidak bisa aktivitas di Desa Cikancana gitu kan ya, bikin lagi. Makanya saya undang semua rekan-rekan media, saya ucapkan terima kasih pertama dari pihak media gitu ya, dari Pak Kapolres, itu untungnya dari media jadi viral. Ya, saya juga sampai diundang dengan Pak Kapolsek, Pak Kades, katanya ini ada untuk pertanyaan masalah tentang makam. Dari mana? Dari Polres. Ya, itu untung, terima kasih banyak dari rekan-rekan media bisa viralkan saya sampai menantang ke pihak media. Waktu diwawancara di makom itu silakan Anda mewawancara saya, tapi Anda bikin viralkan kalau jadi media. Kalau Anda tidak berani memviralkan ini, jangan menjadi wartawan. Itu saya sampai bicara begitu kan masalahnya. Alhamdulillah. Pak Nanang, ini yang membangun makam palsu ini berapa orang Pak Nanang? Gitu ya, makanya Kapolsek, Camat gitu ya, dan Ramil gitu, MUI dan Kecamatan seperti itu. Alhamdulillah itu ya diadakan musyawarah gitu kan. Ya, Pak Nanang, mohon maaf saya potong Pak Nanang. Pertanyakan, semua juga ditanya dengan